Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua berada dalam keadaan sehat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan saya buat kawan-kawan seiman dimanapun berada. Kalau saya mengatakan satu iman, berarti saya tidak membedakan agama. Saya tidak menyebut kawan-kawan seagama Islam, tidak. Tapi saya menyebut satu iman. Yang membuat manusia itu selamat di atas dunia sampai saat ini, karena dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada khoda dan khodar, dan dia beriman kepada hari kiamat atau hari kematian. Itulah yang membuat orang itu selamat sampai saat ini di atas dunia ini. Walaupun dia itu tidak beragama sama sekali. Banyak orang yang tidak beragama sama sekali itu. Sholat tidak, ke gereja tidak, ke kelenteng tidak. Apalagi membakar dupa tidak, menyembah dewa tidak. Nah, banyak di sekitar kita itu orang yang seperti itu. Mungkin dia itu kawan kita. Sholat enggak, puasa tidak. Dibilang dia beragama Kristen, ke gereja pun enggak pernah. Gitu. Kalau dia beragama Hindu, enggak pernah ke kelenteng juga. Jadi dia ini polos. Tidak beragama. Nah, kenapa dia itu masih selamat di atas dunia ini, tidak disiksa Tuhan, dia tidak diazab Tuhan, sebagaimana orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran itu yang telah dimusnahkan Tuhan, seperti kaum Samud, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh gitu. Dia itu tidak beriman kepada Allah, makanya dia itu dimusnahkan Tuhan. Tapi orang yang hidup di zaman sekarang itu dia hanya tidak beragama, tapi dia beriman. Jadi beriman dengan beragama itu tidak sama, berbeda. Orang beriman belum tahu beragama, tapi orang beragama dia pasti beriman. Itu yang harus kita ketahui. Nah, berhubung sekarang ini bulan Muharram, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Saya sengaja membuat video-video ini. Walaupun di video-video sebelumnya itu saya mengajarkan tafsir, mengajarkan Iqra 1 sampai Iqra 6 gitu. Khusus untuk kawan-kawan dewasa yang belum pandai mengaji atau membaca Al-Qur'an. Nah, saya di sini sengaja mengasih ilmu ini. Sebenarnya ilmu ini jarang dibahas atau dibicarakan oleh ustadz-ustadz atau orang-orang yang berilmu tinggi di dunia maya itu. Di dunia maya itu bukan tidak ada orang berilmu tinggi, banyak sekali. Bahkan ada yang katanya dia sholat maghrib itu di Madinah, sholat isyanya di Masjidil Haram, tapi jasadnya di Indonesia. Bayangkan saja berapa hebatnya orang itu. Maghribnya di Madinah, isyanya di Masjidil Haram, jasadnya di Indonesia. Nah, itu ada orang yang mengajarkan ilmu itu di media sosial. Nah, jadi kalau kawan-kawan ingin belajar ilmu-ilmu, banyak macam ilmu yang ada di media sosial ini. Tinggal kita memilih mau belajar ilmu yang mana. Nah, ilmu yang mau saya ajarkan ini ilmu tingkat rendah. Jadi dasarnya sekali, inilah ilmu yang akan saya ajarkan. Salah satu dasar ilmu agama itu belajar membaca Al-Quran. Itu dasarnya. Itu ilmu dasar namanya. Belajar sholat. Itu dasar Islam. Belajar mandi. Nah, mandi itu juga harus dipelajari. Tidak boleh kita main mandi-mandi saja. Air itu miliknya Allah. Kita harus ingat itu. Nah, kalau kita pakai air itu tanpa meminta izin kepada Allah, berarti kita jatuhnya mencuri atau memakai sesuatu yang belum mendapatkan izin dari Tuhan. Walaupun kita ini hambanya Allah, manusia yang diciptakan Allah di atas dunia ini,
Tapi kita harus membedakan antara kita dengan hewan. Kalau hewan, iya, nampak air sih, langsung mandi, langsung minum dia, tanpa melakukan ritual apapun. Kita harus berbeda, kita bukan hewan, kita ini bukan binatang, tapi manusia. Manusia ini makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah itu dengan tangan Allah itu sendiri. Di dalam rahim ibu kita masing-masing. Yang menciptakan kita itu bukan ibu kita, bapak kita, bukan. Ibu kita itu hanya numpang. Kita itu hanya numpang di dalam rahim ibu kita itu. Tapi bukan ibu kita yang membuat. Kalau ibu kita yang membuat kita di dalam rahim itu, maka tidak ada orang yang cacat. Karena secara logika, tidak ada seorang ibu yang ingin memiliki anaknya cacat. Nah, kalau bapak itu bisa membuat anak, pasti dia ingin menciptakan anak itu yang gagah, ganteng. Nggak mau dia menciptakan anaknya yang hidungnya pesek itu kayak ini. Nggak mau dia. Maunya anaknya itu gagah, ganteng. Kalau bapak itu memiliki hak dan kekuasaan untuk menciptakan anak di dalam rahim istrinya. Tapi kenyataannya tidak. Tidak sedikit laki-laki itu yang tidak bisa menghamili istrinya. Tuh. Bahkan banyak perempuan-perempuan itu yang sampai meninggal dunia tidak memiliki keturunan. Laki-laki beristri satu, kawin lagi untuk mendapatkan keturunan, tapi tidak Allah berikan. Itu banyak. Bukan 1, 2, 3. Di sekitar saya saja itu banyak saya melihat laki-laki yang tidak diberi Allah keturunan. Walaupun istrinya sudah lebih dari 1. Itu membuktikan bahwa Allah itu memilih seseorang itu untuk diberikan segala sesuatu. Nah, kita diciptakan Tuhan di dalam rahim ibu kita masing-masing dengan tangan Allah itu sendiri. Untuk apa? Supaya kita itu manut kepada Allah, taat dan tunduk kepada Allah. Di dalam rahim ibu itu hanya ada satu sumpah yang diucapkan oleh manusia itu, la ilaha illallah. Tidak ada yang lain dari itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan semua orang yang hidup di atas dunia ini, apapun agamanya, dia mengatakan yang memiliki langit dan bumi ini, air, laut, daratan ini, Tuhan katanya. Siapa Tuhan itu? Yang menguasai alam semesta ini. Di dalam Islam disebut Allah. Nah, di agama lain mungkin disebut apa gitu. Tapi yang jelas dia mengakui bahwa langit dan bumi ini ada pemiliknya. Nah, kalau Firaun itu kenapa ditenggelamkan Tuhan di Laut Merah itu? Karena dia mengatakan dia itu yang Tuhan. Dia itu yang mengatakan dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Itu yang tidak disuka oleh Tuhan itu. Itulah sebabnya Musa itu diutus kepada Firaun itu untuk mengembalikan dia dari kesesatan yang jauh. Nah, kalau kawan-kawan hanya sebatas tidak sholat, tidak mengaji, tidak puasa, ya nggak apa-apa. Aman hidup di dunia ini. Nggak bakal disiksa Tuhan. Berzina setiap hari, berjudi setiap hari, mabok setiap hari. Nggak bakal ditampar Tuhan. Saya jamin itu. Tidak ada orang pulang berjudi itu digebukin malaikat di jalan. Nggak ada. Orang pulang melacur, potong barangnya di jalan, malaikat, nggak ada. Selamat sampai sekarang. Berjudi selamat, berzina selamat, pemabok selamat. Bahkan dikasih istri sama Allah, dikasih pula anak. Nah, itulah hebatnya Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk yang hidup di atas dunia ini. Tidak ada Allah pilih-pilih orang yang rajin sholat, terus Allah kasih duit yang banyak. Enggak begitu kan? Coba diperhatikan di sekitar hidup kita itu. Orang yang rajin sholat, hidupnya itu menderita. Kerja nggak punya. Belum azan orang dia sudah sampai di masjid.
Nah, karena apa? Salah tafsir. Solat itu tidak ada hubungannya dengan rezeki. Tidak ada hubungannya dengan duit. Kalau seseorang itu memeluk agama Islam, dia berani memeluk agama Islam, maka dia harus berani solat. Solat itu syarat mutlak orang memeluk agama Islam. Nah, kalau kawan-kawan ingin memeluk agama Islam, harus berani mendirikan solat. Agama Islam itu ada 5 syaratnya. 1, mendirikan solat. 2, berpuasa. 1, bersahadat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. 2, mendirikan solat. 3, berpuasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi. Yang keempat, ada nggak rezeki diberikan Allah kepada kita setiap hari itu? Nah, berikan sebagian dari rezeki itu kepada orang lain. Itulah yang disebut oleh ulama zakat. Di dalam Al-Quran disebut zakat juga. Dulu zakat itu 50%. Karena di dalam Al-Quran itu perintahnya sebagian dari rezeki yang aku berikan kepadamu, berikan kepada orang lain. Tidak ada Tuhan menyebut di situ 2,5%. Nah, karena orang itu pelit, tidak mau lagi berbagi, akhirnya mereka itu banyak yang terbakar, rumahnya, tokonya terbakar. Akhirnya ulama mengambil keputusan. Semua orang Islam itu harus mengeluarkan zakat 2,5% untuk menyucikan harta yang dia miliki. Nah, kalau orang itu tidak mau mengeluarkan zakat, nah itulah akibatnya. Rumahnya dibakar, mobilnya dibakar. Sebab zakat itu milik orang lain. Tidak boleh dicampur dengan milik kita. Makanya zakat itu disebut untuk mensucikan harta yang kita peroleh. Kalau mau aman hidup di dunia itu memiliki harta benda, tidak ingin terbakar, nah zakatnya harus dikeluarkan. Nah, di dalam Al-Quran itu ada lagi Allah mengatakan, barang siapa yang menginfakkan hartanya di waktu lapang atau di waktu sempit, maka dia tidak akan mendapatkan perniagaan yang merugi. Jadi silakan kawan pikirkan itu. Kalau perniagaan kita itu rugi melulu, tidak pernah untung-untung, pinjam duit ke sana jadi modal, diolah lagi, rugi lagi. Pinjam lagi duit ke sana, buat modal, dikelola, rugi lagi. Nah, ingat, belajarlah membaca Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran itu Allah sangat jelas mengatakannya. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah atau di waktu lapang, baik pun di waktu sempit. Tetaplah. Jadi di waktu sempit itu orang itu juga harus mengeluarkan infaknya. Bukan di waktu lapang saja. Sempit, kita dapat rezeki hari ini cuma 10.000 doang. Tapi Allah suruh infakkan sebagian dari rezeki itu. Nah, akhirnya kita ada semacam keharusan memberikan rezeki itu kepada orang lain. Itulah bimbingan Tuhan namanya. Kalau membagikan rezeki tidak mau, oke, ditegur Allah lagi di dalam Al-Quran itu disebut zakat. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Tidak mau juga. Nah, dikatakan lagi oleh Allah di ayat yang lain, infakkan. Infakkan sebagian dari hartamu itu atau sebagian dari rizki yang kamu miliki itu, baik di waktu lapang atau di waktu sempit, maka kamu tidak akan mendapatkan perniagaan yang merugi. Jadi kalau orang tidak ingin rugi di dalam usahanya itu, maka dia harus berinfak. Nah, kalau ada kawan-kawan yang rugi dalam melakukan bisnis usaha itu, cobalah diteliti. Ketika mendapatkan rezeki itu, pernah nggak infaknya dikeluarkan? Ada nggak ustadz kawan itu yang mengajarkan tentang infak, tentang zakat? Nah, kalau belum ada, carilah guru untuk belajar itu. Sebab yang penting di dalam hidup kita itu, kita harus selalu menjaga kefitrahan diri kita ini. Sebab ketika kita lahir dulu ke atas dunia ini, semua bayi yang lahir ke atas dunia itu suci atau fitrah. Nah, fitrah itu artinya suci.
Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Nah, 2 bulan lagi insya Allah kalau umur panjang, kita akan menemukan bulan yang namanya Idul Fitri itu. Kembali kepada fitrah. Kenapa itu disebut kembali kepada fitrah? Kita ini manusia hidup 11 bulan mencari harta terus. Sibuk siang dan malam. Sering tinggal sholat 5 waktu. Ayo jujur. Ini kalau yang beragama Islam ya. Kalau yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu mereka itu punya peraturan sendiri dengan agamanya. Jadi mereka itu juga memiliki batas-batas dia itu di mana dia itu berdosa, di mana dia itu mendapatkan pahala. Ada sesuatu yang boleh dilakukan, ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Itu di dalam aturan agama orang itu masing-masing. Nah, kalau kita tidak mengetahui tentang aturan agama orang itu, jangan sok ikut campur urusan agama orang lain. Jangan katakan agama itu sesat, kafir, segala macam. Jangan menghakimi seseorang itu melebihi Tuhan. Allah sendiri tidak ada mengatakan manusia itu yang masuk neraka tanpa ada alasan yang jelas. Masuk neraka itu ada syaratnya. Begitu juga masuk surga. Orang pezina, kalau dia bertobat selagi dia hidup di atas dunia ini, maka dosanya itu akan diampuni Allah. Walaupun dosanya itu sebesar langit dan bumi. Bayangkan saja itu. Jadi Allah itu Rahman dan Rahim. Itu yang harus kita ingat. Berjudi, pemabuk, ketika dia masih hidup di atas dunia ini, walaupun umurnya itu sudah 73 tahun, berjalannya sudah terseok-seok, batuk keluar darah. Nah, dia kemudian bertobat kepada Allah, menangis dia. Menetes air matanya itu karena menyesali dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka Allah itu membukakan pintu tobat untuk orang itu. Jadi kalau kawan-kawan sekarang ini berada di dalam dunia maksiat, ya saya kira sih bagusnya cepat bertobat. Sebab malaikat maut itu tidak pernah datang pakai Assalamualaikum bos, mau cabut nyawa nih katanya. Enggak ada begitu. Malaikat pencabut nyawa itu kalau datang tidak buka pintu, tidak gedor pintu. Dia masuk langsung ke dalam. Hei bro, bangun, pulang lagi kita. Nah, ruh itu ketika melihat malaikat itu, dia bilang, tak mau katanya. Saya ini masih kotor nih, jasad ini masih kotor. Kalau jasad itu kotor, maka ruh itu pun akan kotor. Maka kita yang berakal sehat ini harus cepat-cepat mensucikan jasad ini. Karena jasad inilah yang membuat ruh itu menjadi kotor. Jasad ini. Apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lihat. Nah, itu yang membuat jasad-jasad ini kotor. Nah, kalau jasad kita ini kotor, maka ruh itu pun akan kotor. Di saat malaikat Israel itu datang memanggil, maka ruh itu tidak mau pulang. Sabarlah bro, tunggulah 5 menit lagi atau 10 hari lagi. Suruh dulu jasad nih bertobat katanya. Nah, itulah sebabnya ketika ada orang yang mau meninggal dunia 1 bulan atau 3 bulan lagi dia mau meninggal dunia, disitulah berfungsi rukun iman yang kelima. Jadi kawan-kawan harus belajar itu. Rukun iman yang ke-1, rukun iman yang kedua, rukun iman yang ketiga, rukun iman yang keempat, rukun iman yang keenam. Nah, itu harus dipelajari. Baru nanti belajar lagi rukun Islam. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ilmu itu kawan nggak perlu tinggi-tinggi. Tujuan orang belajar ilmu tinggi itu, kemana ke luar negeri sampai segala macam itu, supaya dia itu mengenal dirinya dengan baik dan benar. Itu tujuan yang sebenarnya. Nah, kalau orang itu sudah mengenal dirinya dengan baik dan benar, maka dia itu harus mengamalkan pengenalan dirinya itu kepada dirinya sendiri. Karena dengan begitulah dia bisa mengenal Tuhannya. Apakah Tuhan itu harus dicari? Apakah Tuhan itu harus disembah? Apakah Tuhan itu harus diminta-minta dulu, kemudian baru dia kasih apa tidak gitu. Kalau orang itu sudah mengenal dirinya, maka dia akan paham itu. Apakah Tuhan itu perlu diminta atau tidak gitu.
Nah, tapi kalau orang itu belum paham, pasti dia akan terus meminta kepada Tuhan itu. Jadi ini sengaja saya agak bikin panjang videonya, nanti kalau dikirim mungkin ada parti 1 atau parti 2-nya. Yang jelas kesempatan baik itu tidak boleh disia-siakan. Maksud dari saya kesempatan baik itu selagi saya ini hidup, saya sampaikan dulu apa yang saya punya dan apa yang saya miliki dan apa yang sudah saya pelajari. Terbatas itu baik atau tidak, betul atau tidak, berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak buat kawan-kawan semua, itu up to you gitu. Kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ini mau mati dalam keadaan baik atau tidak gitu. Mau mati nanti diberikan surga atau neraka oleh Allah, itu terserah kepada diri kita masing-masing. Kalau saya pribadi, saya tidak ingin memilih keduanya. Saya tidak ingin memilih surga dan saya tidak ingin juga memilih neraka. Karena dua-dua tempat itu menurut saya itu tidak pantas ke sana. Tidak pantas ke neraka dan juga tidak pantas ke surga. Jadi saya menyerahkan saja kepada Tuhan itu. Saya mau dikemanakan. Itu terserah dia nanti setelah hari kiamat. Jadi orang yang mau meninggal dunia itu tiba-tiba dia berubah. Tadinya orang itu baik sekali, ada kemudian dia berubah menjadi jahat. Pemarah ya. Lewat nangis ciri lempar pakai sendal. Setan, kamu nggak boleh lewat sini. Bapak gua nih yang punya jalan nih. Lewat sini lu besok lagi, gua gamparin lu. Jadi orang yang baik tiba-tiba berubah menjadi jahat. Kalau umurnya itu sudah lewat dari 40 tahun, berarti dia itu sudah dekat meninggal dunia. Itu disebut khoda dan khodar. Ada kebaikan itu datang di awal dan ada datang di akhir. Itu yang disebut khoda dan khodar. Kita harus percaya kepada kadar baik dan kadar buruk. Itu yang disebut di dalam rukun iman itu. Rukun iman yang keberapa itu? Pokoknya 6 rukun iman itu salah satunya seperti itu. Nah, kalau orang itu tadinya dari kecilnya dia bandel, kerengkang, keras kepala, badung gitu. Terus kemudian dia dewasa, beristri, berkeluarga, sampai 40 tahun lebih umurnya. Masih juga menggarong gitu, ganas. Suka gamparin orang, suka gebukin orang, mulutnya bret-bret-bret. Nah, itu setelah dia umur 52 tahun, dia baik sekali orangnya. Dia berubah jadi sopan, jadi santun, sholatnya ke masjid. Pokoknya berubah lah, 98 derajat berapa itu. Nah, itu tanda-tandanya sekitar 40 hari atau 30 hari lagi orang itu akan meninggal dunia. Nah, itu yang disebut orang itu meninggal dalam keadaan baik. Dan itu akan terjadi kepada kita, keluarga kita, sanak, famili, saudara kita. Itu boleh diperhatikan. Itu di dalam rukun iman. Jadi kalau ada orang itu berubah dia dari jahat menjadi baik, itu kita harus waspada. Dia itu akan segera meninggal dunia. Kalau umurnya sudah di atas 40 tahun. Sebab pemberian khodar dan khodar itu diberikan Allah itu biasanya umur 40 tahun ke atas. Sesuai dengan pergantian Nabi dan Rasul. Nabi itu diangkat menjadi Rasul di umur 40 tahun. Nah, itu juga harus dipelajari kita. Jadi ketika khodar dan khodar itu difungsikan kepada manusia, itu biasanya berusia di atas 40 tahun. Nah, kalau orang itu baik saja terus belum ada terlihat perubahan sikap di dalam dirinya itu, nah berarti itu meninggalnya lama. Tapi kalau orang yang jahat itu sudah umur 40 tahun dia berubah menjadi baik, ketemu kita, kemana dek? Ayo mampir dulu. Nah, tadinya kalau kita lewat sana dilempar pakai sendal. Atau orang ini baik. Nah, itulah dia mencari ridhonya Allah. Nah, apakah orang itu mati masuk surga dan neraka? Itu nggak tahu kita. Itu urusannya Allah. Yang harus kita itu urus hanya urusan kita saja. Urusan orang lain nggak perlu diurus. Urusan tetangga kita nggak perlu diurus. Urusan keluarga, istri, segala macam itu nggak perlu diurusin. Yang kita urus itu urusan kita saja. Bagaimana kita
berkewajiban, apa agama yang kita peluk, apakah itu sudah benar atau belum. Itu yang harus kita introspeksi diri setiap hari. Nah, kalau di dalam memeluk agama itu kita belum benar, maka harus diusahakan terus untuk mencari kebenaran itu. Belajar, bertanya, kemudian diamalkan, belajar lagi, cari lagi, dan kemudian diamalkan. Nah, itu cara membenarkan diri. Sampai kemudian kita itu menghembuskan napas yang terakhir. Harus berusaha terus untuk menjaga kefitrahan diri gitu. Walaupun tidak bisa 100%, ya minimalkan kita harus melakukannya 50% saja. Kita terlahir dulu di atas dunia ini dalam keadaan suci dan bersih. Nah, seharusnya kita itu kembali kepada Allah itu juga dalam keadaan suci dan bersih. Fitrah. Nah, salah satu cara Allah itu memfitrahkan diri orang itu ialah mendatangkan bulan suci Ramadan. Nah, inilah enaknya bulan suci Ramadan itu. Jadi bagi kawan-kawan yang merasa berdosa dan banyak sekali dosanya kira-kira itu berat sekali, dan kira-kira dosa itu tidak terampuni. Nah, di bulan suci Ramadan inilah kesempatan itu diberikan oleh Allah untuk kita semua yang memeluk agama Islam. Silakan meminta ampun kepada Allah di bulan suci Ramadan itu, di pertengahan bulan Ramadan. 10 hari pertama masuk bulan Ramadan itu hari yang penuh rahmat. Semua orang itu rata-rata berpuasa di 10 hari itu. Tua, muda, anak kecil gitu, preman, yang tatonya banyak itu, yang tadi bajunya segini nih. Kalau bulan puasa ganti baju koko nih. 10 hari pertama itu hari yang penuh rahmat. Semua orang taat dan patuh kepada agama Allah itu. Masjid itu, musola, tarawih itu sampai ke jalan. Sampai orang lewat pun kadang hanya dibikin satu shift doang. Karena penuh rahmat hari yang 10 hari itu. Nah, di hari yang 10 hari itu kita tidak boleh bertobat di situ. Jangan bertobat. Solat saja, ikutin perintah Allah itu dengan baik dan benar. Tarawihnya jangan putus. Solat 5 waktunya tidak boleh putus, dan tarawihnya tidak boleh putus. Kalau tidak sanggup yang 24 rakaat, ambil yang 11 rakaat saja. Itu syaratnya yang pertama. Kalau ingin dosanya itu diampuni oleh Allah di bulan suci Ramadan itu, harus ikut syaratnya. Nggak boleh sembarangan. Ada peraturannya juga. 10 hari pertama itu hari penuh rahmat. Tidak boleh tarawihnya tinggal. Kalau tidak mau sholat tarawih sendiri, sholat tarawih berjamaah. Kalau mau tidak imamnya itu yang panjang ayatnya, terus yang 24 rakaatnya, cari musola atau masjid yang imamnya itu yang memakai 11 rakaat. Nah, itu kan nggak begitu capek. Karena imam sekarang ini di luar perintah Nabi juga yang dia lakukan. Nabi Muhammad itu menyuruh membaca ayat-ayat yang pendek, tapi sekarang justru dibacanya ayat-ayat yang panjang. Yang tua di belakang itu sudah menggigil dia berdiri gini, kakinya itu. Walaupun ada diizinkan dia itu untuk sholat duduk, ya kadang orang itu malu juga untuk sholat duduk. Jadi biarpun orang berilmu, jadi imam masjid itu juga harus tahu diri. Disesuaikan kondisinya itu dengan keadaan kita yang di belakang. Itulah imam itu sebelum dia takbir, dia menoleh dulu ke belakang. Dilihatnya siapa saja makmum yang ada di belakang itu. Orang tua kah atau anak muda yang kekar-kekar badannya. Nah, itu yang harus dilihat oleh imam itu. Nah, kalau anak muda badannya kekar-kekar, ototnya besar, ya panjang-panjang ayat pun dibaca nggak apa-apa. Nggak bakalan menggigil dia tuh berdiri. Tapi kalau orang tua udah kena asam urat, darah tinggi, kalau berdiri lama-lama, kasihan dia, menetes air matanya itu. Supaya imam itu cepat selesai membaca ayat. Akhirnya solat orang itu tidak khusyuk.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara meminta izin kepada Allah meminum air. Jangan baca bismillah saja, tapi juga baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lanjutkan. Jadi di bulan Sa'ban ini Allah itu membukakan pintu langit barang siapa yang ingin bertobat kepada Allah. Dan kita harus mensucikan diri kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ini saya gambar sini tapi nggak begitu kelihatan sih. Ini manusia, ini bulan suci Ramadannya, dan ini lebarannya. Jadi untuk memasuki bulan suci Ramadan itu kita harus mensucikan diri kita untuk masuk ke bulan suci. Begitu juga dengan kita pergi ke tanah suci, harus mensucikan diri. Kalau kita tidak mensucikan diri pergi ke tanah suci, maka haji kita itu tidak mabrur. Nah, kalau kita mau mendapatkan 3 manfaat di bulan Ramadan itu, maka kita harus mensucikan diri masuk ke dalam bulan suci Ramadan itu. Nah, salah satu yang mau saya katakan ini, tahun lalu, coba diingat-ingat. Kalau nggak ingat, tokok dikit palanya itu, biar ingat. Kadang otak ini kayak karburator gitu, suka macet juga dia. Jadi dikotok-kotok ini. Berapa kali Anda tidak berpuasa di tahun kemarin? Nah, itu yang harus diingat. Coba diingat-ingat itu. Ada nggak 3, 4, atau 5? Ini buat laki-laki ya. Kalau perempuan, kalau dia itu masih menstruasi atau belum menopause, itu dia pasti kalau nggak 7-8 hari. Yang mau saya tanyakan, sudah dibayar fidyahnya tahun kemarin apa belum? Ini tidak ada. Hukum Allah itu tidak ada dibatas kepada siapa saja. Mau dia itu artis kek, bintang film kek, petani kek, pemulung kek, orang kaya kek yang emasnya gede-gede gitu. Tidak ada urusan. Asalkan dia memeluk agama Islam, dia harus berpuasa di bulan Ramadan itu. Dia boleh tidak berpuasa dalam keadaan sakit atau dalam melakukan perjalanan jauh, dengan syarat membayar fidyah, yaitu memberi satu orang makan fakir miskin sesuai dengan apa yang Anda makan. Nah, kalau orang miskin tinggal di kampung, miskin sekali mungkin ya menurut dia, ya makannya nasi pakai jagung, atau nasi putih pakai singkong, atau ubi rebus. Nah, kalau dia sakit atau berjalan dalam jalan yang jauh, dia tidak berpuasa, itu dia harus membayar fidyah sebelum matahari terbenam sesuai dengan porsi makannya itu. Nah, kalau orang kaya yang tidak berpuasa, seperti ibu-ibu misalnya, dia lagi mens di bulan Ramadan itu, dia biasa memakan nasi pakai ayam 1, telur 1, nanti tambah lagi nasinya pakai dendeng. Nah, berarti bayar fidyahnya itu juga seperti itu. Nasi putih 1, lauknya 3. Gantinya juga seperti itu. Tidak boleh kita biasa makan ayam pakai dendeng, nambahnya terus bayar fidyahnya itu nasi pakai telur. Tidak bisa. Hukum Tuhan, hukum Al-Quran itu tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh ditambah, dan juga tidak boleh dikurangi. Jadi kalau kata Allah itu sesuai porsi makan kita itu, atau apa yang kamu makan, berarti apa yang kita makan di dalam keseharian hidup kita itu. Kalau porsi makan kita itu biasanya makan 35.000, berarti nanti sore kita harus mengganti fidyah itu sebesar 35.000. Nah, belilah nasi padang itu seharga 35.000 juga. Nah, kalau orang itu biasa makan di rumah pakai sayur, ikan teri, tahu, tempe, nggak apa-apa. Boleh juga orang itu mengganti fidyah itu dengan makanan itu.
selambat-lambatnya penggantian fidyah itu sebelum sholat Id atau besok mau lebaran, hari ini terakhir pembayaran fidyah itu di masjid-masjid atau di musola-musola itu ada hamil zakat namanya. Nah, silakan diduitkan. Kalau ibu itu tidak berpuasa selama 8 hari, berarti 8 hari kali sesuai porsi makan. Kalau porsi makan kita itu 15.000, ya berarti 8 kali 15.000. Kalau kita orang kampung tidak pernah makan di rumah makan restoran Padang, hanya makan di rumah saja, ya mungkin kalau beli di warteg nasi pakai ikan teri plus tahu 8.000. Ya kalikan saja 8 kali 8.000. Nah, bayar itu sebelum sholat Id. Ini tahun kemarin ya. Nah, silakan dipikirkan lagi tahun dahulunya. Tahun dulunya berapa kali tidak berpuasa? Laki-laki tidak ada yang men. Apa alasan Anda tidak berpuasa? Capek, lelah, nggak kuat, bekerja keras, atau mungkin sakit? Nah, kena 2 pasal. Yang pertama harus membayar fidyah, dan yang ketiga harus bertobat kepada Allah karena telah sengaja melanggar atau meninggalkan perintah Allah itu. Kalau laki-laki ya. Kalau perempuan di saat dia men itu dia hanya kena membayar fidyah, tapi tidak terkena hukum sholat tobat. Tapi kalau kita laki-laki tidak berpuasa di bulan Ramadan itu alasannya apa? Kalau memang sakit keras, boleh tidak berpuasa itu. Dengan membayar fidyah tidak perlu bertobat. Tapi kalau misalnya kita berjalan di dalam perjalanan jauh, maksudnya itu dengan mengurai keringat yang banyak, letih gitu, seperti orang mau rumahnya di gunung, dia dari bawah nih ke gunung itu naik. Nah, itu boleh tidak berpuasa. Itu namanya melakukan perjalanan jauh atau seperti musafir lah. Nah, musafir atau orang menuntut ilmu gitu. Itu boleh dia tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah tadi. Tapi kalau laki-laki itu mencari uang ke laut misalnya, masuk ke dalam tanah, menambang atau membawa mobil, dan kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan itu, maka kena 2 pasal. Sholat taubat dan kemudian membayar fidyah. Silakan dihitung. Tahun kemarin itu berapa kali? Catat itu. Terus tahun kemarinnya lagi berapa kali? Catat lagi. Tahun kemarinnya lagi berapa kali? Tahun kemarinnya lagi berapa kali? Tahun kemarinnya lagi berapa kali? Sudah berapa umur Anda saat ini? Kalau umur itu 45 tahun, akil baliknya dulu umur berapa? Nah, taruhlah bujang-bujangan dulu itu, akil baliknya umur 17 tahun. Kenal perempuan itu. Kalau laki-laki sekarang beda, 13 tahun dah akil balik dia. Anak SD aja sekarang sudah kenal perempuan. Belum 12 tahun umurnya. Nah, berarti akil baliknya orang sekarang itu lebih cepat daripada orang zaman dulu. Nah, dari akil balik itu silakan dihitung. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ternyata terhitung 15 tahun. Nah, 15 tahun itu kita hidupnya benar tidak? Puasanya itu. Ini syarat ya untuk memasuki bulan suci Ramadan dan kemudian mendapatkan kefitrahan di Idul Fitri itu. Tapi kalau syaratnya ini tidak dilakukan, maka Idul Fitri itu orang itu tidak mendapatkan kefitrahan tadi. Dia tidak mendapatkan Idul Fitri itu. Lebaran dia ikut, tapi fitrinya tidak. Nah, untuk membedakannya itu bisa lihat dari wajah orang itu. Di Idul Fitri itu dari wajah orang itu akan terlihat. Ada bayangan hitam di wajahnya itu. Berarti dia itu orang yang berhutang kepada fakir miskin yang belum dia bayar. Hutangnya itulah yang dibayangkan oleh Allah di muka orang itu. Dan itu bisa dibaca oleh orang-orang yang berilmu. Itu tidak bisa dibersihkan dengan skincare itu. Tidak bisa. Karena itu dosa kepada fakir miskin. Jadi membayang di muka orang itu.
Nah, orang-orang yang ada membayang di dalam mukanya itu setelah bulan suci Ramadan, setelah Idul Fitri itu, nah itu tandanya Anda memiliki hutang puasa yang belum dibayar. Nah, itu yang sengaja video ini saya bikin, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kawan-kawan semua dan mudah-mudahan paham gitu ya. Kalau nggak ngerti, nggak paham, silakan bertanya lagi. Jadi dihitung dosa puasa itu dari akil balik itu. Dari akil balik itu kita hitung baik laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan itu akil balik 7 hari. Karena dia itu masih berumur mungkin 13 tahun. Ya bagi dia sih hidup ini no problem. Bapak ada, ibu ada. Jajan, makan semuanya tinggal minta. Enggak ada dia bayar. Seharusnya ketika anak remaja itu berumur 13 tahun kemudian dia menstruasi, kemudian dia tidak berpuasa selama 7 hari atau 8 hari, nah itu dia harus ngomong sama ibunya. Biasanya ibu-ibu itu tahu. Cuman ibu-ibu sekarang ini tahu tapi tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu saja. Sibuk ngurusin urusan artis dia tiap tiap hari ngecekin artis ini kemana dia. Ini bercerai apa belum nih? Ini sebentar lagi bercerai nih. Nah itu. Sibuk mengurus orang lain tapi lupa memperhatikan anak gadis kita sendiri. Nah mungkin dia dulu juga waktu gadisnya itu tidak diperhatikan ibunya. Jadi tidak bisa disalahkan juga. Karena ilmu itu sifatnya turun-temurun. Kalau seorang ibu itu tidak memiliki iman yang bagus, maka dia tidak akan mengajarkan putra-putrinya tentang keimanan. Tentang Tuhan. Kenapa? Karena dari sononya. Jadi tidak bisa disalahkan juga. Tapi kalau ada kawan-kawan itu yang mendengar atau yang lewat video ini di berandanya, silakan dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan video saya ini ada manfaatnya. Jadi yang penting itu kita itu jangan sampai memakan hak orang lain di dalam diri kita itu. Setiap rezeki yang kita peroleh setiap hari itu langsung kita keluarkan 2,5%-nya. Bagikan kepada pengamen, pengemis, orang yang minta-minta gitu. Gampang kan itu. Setiap hari dikeluarkan. Jadi setelah datang bulan suci Ramadan, setelah datang bulan puasa, kita tidak terkena zakat lagi dari harta atau duit yang kita simpan tadi. Karena setiap hari ketika mendapatkan uang itu dahulu, duit itu langsung disucikan, langsung dibersihkan. Jadi setelah dia menumpuk, tidak perlu lagi dikeluarkan zakatnya. Yang perlu dikeluarkan itu hanya infaknya atau sedekahnya. Nah itu. Tidak ada cerita zakat lagi. Zakatnya sudah tiap hari dikeluarkan 2,5%. Nah itu hebatnya kalau kita itu mau belajar agama yang benar. Membaca buku, membaca Al-Quran, membaca kisah Nabi. Supaya kita itu tahu dan apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya 15 tahun kawan itu tidak berpuasa atau selama 15 tahun itu perempuan itu mennya tidak dibayar fidyahnya, nanti ambil kalkulator. Mana kalkulator? Ambil kalkulator, dihitung sendiri. 15 tahun kali 7. Wah, itu berapa jadinya? Ini apa yang nggak ada kalkulator? Kalkulator sendiri aja ya. Jadi 15 tahun misalnya umur kita itu sekarang dari akil balik, itu dikalikan sendiri. 15 kali 7 hari. Men perempuan itu tidak dibayarkan fidyahnya. Dan kemudian dikalikan lagi 30. 15 tahun lamanya kali 7 kali dalam 1 tahun itu tidak berpuasa dikalikan 15. Nah berapa hari ketemunya? Track. Dan kemudian dikalikan lagi. Berapa mau dikalikan membayar fidyahnya itu? 15.000 atau 12.000. Tergantung porsi makan ya. Nah kemudian setelah ketemu totalnya track. Misalnya ketemu 350.000. Nah berarti Anda punya hutang fidyah kepada fakir miskin 350.000. Dan itu harus dibayar sebelum masuk ke bulan suci Ramadan yang akan datang ini.
Jangan sampai masuk ke dalam bulan suci Ramadan itu kita memiliki hutang kepada fakir miskin yang belum dibayar. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita itu masih dianggap kotor, belum mensucikan diri. Jadi harus mensucikan diri dulu untuk masuk ke bulan suci Ramadan itu. Dan kalau di bulan Ramadan yang ini kawan itu tidak berpuasa lagi, jangan menunggu tahun depan lagi bayar fidyahnya. Bayar hari itu juga. Pakai cepat, jangan pakai lama. Kalau sekarang sudah mahal semua. Nasi pakai telur 17.000. Kalau kawan biasa makan pakai ayam terus kemudian tidak berpuasa, maka harus ganti fidyahnya itu 24.000. Itu ukuran nasi pakai ayam. Nah, kalau satu hari tidak berpuasa, nanti sorenya sebelum azan berkumandang, berikan nasi itu kepada orang fakir dan orang miskin. Itulah sebagian ada orang yang membungkus nasi itu 8 biji, terus diberikannya ke masjid atau musola terdekat. Ini dari ibu ini katanya, ada nasi 10 bungkus. Itu ibu itu pintar. Jadi dia itu tahu dia sebulan puasa, bulan Ramadan itu dia pasti men. Dia men 7 atau 9 hari, bersih-bersihnya 10 hari. Nah, dia pergi ke warung Padang, dia beli nasi 10 bungkus pakai ayam. Terus dia datang masjid. Dia niat di dalam hati, saya membayar fidyah selama 10 hari untuk men saya. Kasih sama marbotnya itu. Untuk berbuka orang-orang yang musafir atau mungkin orang-orang yang ingin berbuka di masjid atau musola itu. Nah, fidyahnya itu langsung terbayar hari itu juga selama 10 hari. Selama bulan suci Ramadan itu dia akan mengalami men selama segitu 9 atau 10 hari. Nah, kalau di fidyah sebelumnya lagi itu bisa dikumpulkan seperti yang saya katakan tadi di kalkulator, berapa tahun umur kita dari akil balik itu, kemudian dikalikan berapa hari dan kemudian dikalikan berapa rupiahnya, dan setelah nominalnya itu ketemu misalnya 1 juta, nah 1 juta itu harus dibayar. Kepada siapa dibayar? Boleh kepada masjid dibeli buat infaknya, fakir miskinnya, marbot itu orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi marbot masjid itu boleh diberikan fidyah kepadanya karena dia itu termasuk orang yang fakir. Fakir dan miskin itu tidak sama, dia itu berbeda. Kalau fakir itu orang yang memiliki pekerjaan tapi hasil atau upah yang diterima dari pekerjaannya itu tidak mencukupi biaya hidupnya dengan keluarganya. Kalau marbot itu berapa gajinya paling per harinya itu tidak akan mencukupi biaya hidupnya di rumah. Walaupun istri yang satu, anaknya satu misalnya, itu tidak akan mencukupi biaya yang didapat dari marbot itu. Nah, makanya kita boleh memberikan uang fidyah itu kepada marbot itu dalam bentuk mungkin lah ngasih kita dia 200 atau 300.000 gitu. Tidak perlu dibilang ini uang fidyah. Diniatkan di dalam hati, saya membayar fidyah saya ini 300.000. Berarti tinggal 700.000 lagi. 700.000 lagi. Siapa yang mau diberi ini? Lihat di sekitar rumah kita, ada nggak fakir miskin di situ? Ada nggak anak muda sudah tamat kuliah tapi belum bekerja? Itu namanya fakir miskin. Nah, jadi kalau orang itu pengangguran total atau pengangguran berat, dia tidak cacat, itu dia tuh fakir miskin. Orang yang belum memiliki penghasilan sama sekali, tapi dia butuh makan dan butuh minum. Nah, itu kita kasih uang fidyah itu kepada dia. Ini deh bantuan dari bunda ini 200 nih, mudah-mudahan cepat dapat kerjaannya. Niatkan dalam hati bayar fidyah. Nah, kalau orang fakir miskin yang dikira kawan-kawan itu yang tengkak-tengkak di jalan itu, kakinya ditambal merah-merah, itu penipu semua itu. Banyak yang sudah tertangkap sekarang itu. Sebagian dari mereka itu tidak jujur.
dengan penyakitnya itu. Jadi harus hati-hati kalau mau bersedekah kepada orang itu. Cukup kasih saja sekedar makan dan minum mungkin 2.000 atau 5.000. Tidak perlu dikasih dalam uang yang besar. Karena mereka menjadikan itu profesi dia. Nah, kalau benar adanya seperti itu, pastikan dulu tempat tinggalnya. Nah, jadi kita itu harus cerdas. Selain pintar, harus cerdas. Mau bersedekah, mau berzakat, mau berinfak itu harus pintar. Atau saudara kita atau tetangga kita yang fakir dan miskin, dia tidak punya bekal nanti mau menempuh bulan suci Ramadan. Kita belikan beras, kita belikan sirup, gula, kopi gitu. Berapa nilainya? 200.000. Nah, kita kasih sama dia. Ini Bu, persiapan nanti Ramadan, mudah-mudahan puasa kita ini diberi kelancaran oleh Allah. Nah, gitu. Kasih tetangga kita itu. Nah, kita niatkan dalam hati itu bayar fidyah. Nah, tinggal berapa lagi? Kita belikan lagi, kasih lagi tetangga sebelah. Ini Bu, buat bekal Bu puasa nanti ya. Mudah-mudahan puasa kita lancar. Jadi begitu caranya membayar fidyah-fidyah sebelumnya. Yang ingat itu kan mungkin paling tahun depan. Tahun kemarin itu yang ingat kita berapa kali tidak berpuasa. Tapi untuk 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, nah itu mungkin kita sulit untuk mengingatnya. Karena memori otak manusia di zaman sekarang itu sudah melemah. Tidak seperti orang-orang dulu. Kita itu sudah banyak makan kimia. Buah-buah aja sekarang itu banyak mengandung kimia. Kayak durian. Tidak ada musim. Durian itu ada terus musimnya. Nanas ada terus. Kalau zaman dulu kan ada musimnya. Kalau nggak musim nggak ada dia. Tapi hebatnya sekarang itu ada disuntik, ada dikasih pupuk. Sehingga buah-buahan itu selalu berbuah tanpa mengenal musim. Nah, itu yang kita makan, gitu yang kita minum setiap hari itu. Makanya otak kita itu jadi melemah. Tidak seperti ingatan orang zaman-zaman dulu. Nah, gitulah kawan ya, kira-kira untuk bagaimana caranya kita memasuki bulan suci Ramadan tahun ini, mudah-mudahan sampai ke sana. Ini berhubung bulan Muharram. Nah, bagi kawan-kawan yang tadinya itu sengaja meninggalkan puasa itu, laki-laki khususnya nih, harus melakukan sholat taubat. Nah, sholat taubat itu sama caranya seperti sholat biasa, hanya niatnya saja yang berbeda. Jadi ketika kawan itu sudah berwudu di atas sejadah, ngomong sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, tahun kemarin saya tidak berpuasa dan saya meninggalkan puasa saya itu dengan sengaja. Saya tahu ya Allah itu adalah perbuatan dosa yang saya lakukan, dosa besar. Tolong ya Allah di bulan Muharram ini, ampunilah dosa-dosa saya. Ampunilah dosa-dosa puasa yang tidak saya lakukan dengan sengaja itu. Dan ampuni juga ya Allah dosa-dosa solat saya. Karena saya sibuk bekerja, malas, dan kemudian saya meninggalkan solat-solat saya itu. Tolong ya Allah bukakan pintu taubat untuk saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Agar saya bisa menempuh bulan suci Ramadan ini dalam keadaan suci dan bersih. Habis itu baru solat. Solatnya itu usoli sunatan taubat. Atau bahasa Indonesianya, sengaja saya solat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Ayatnya itu terserah. Kalau tidak mau yang panjang, baca yang pendek. Rakaat pertama surat Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu Qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu namanya surat Al-Ikhlas. Dan di rakaat yang keduanya surat Al-Kafirun. Karena Anda itu telah termasuk orang yang melalaikan agama Anda sendiri. Nah, sesuai dengan arti ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Berarti ketika orang itu tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, berarti dia itu telah membangkang secara tidak langsung. Nah, itulah arti ayat itu diajukan kepada Tuhan supaya Allah itu mengampuni dosa kita. Kalau Al-Kafirun tidak hafal An-Nas saja. A'udzu birabbin nas, malikin nas gitu. Nah, kita telah dilalaikan oleh manusia-manusia, raja manusia. Nah, harus baca An-Nas itu artinya.
Nah, setelah 2 rakaat itu, setelah assalamualaikum kiri, assalamualaikum kanan, istighfar, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Baca itu selama 33 kali atau 100 kali, terserah. Nah, kalau apal doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, baca juga itu yang banyak. Kalau apalagi doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, baca lagi itu yang banyak, jadikan zikir supaya, dan kita berharap kepada Allah supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah untuk memasuki bulan suci Ramadan. Gitu kawan. Oke kawan, mudah-mudahan video saya ini bisa menjadi inspirasi atau mendatangkan motivasi buat kawan-kawan semua dimanapun berada. Ini berhubung waktu, nah, saya mau OTW kerja dulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nanti mungkin video ini akan terus diulang-ulang sampai datangnya Idul Fitri. Insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan memberikan kelancaran untuk kita semua untuk menghadapi bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan gitu. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.